Shalom Sobat Paku. Kesempatan pada video kali ini, saya mengajak kita dalam segmen Sunday Time. Mari kita bersama-sama menenangkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan, untuk segala kasih-Mu, kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini ketika kami diberikan nafas kehidupan, Engkau mengizinkan kami boleh hadir dan bersama-sama melalui video ini kami boleh belajar kebenaran firman. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Keterbatasan di dalam memahami kedalaman firman. Tuhan yang pakai dia. Hanya setiap kami demi untuk memahami apa maksud firman-Mu dan demi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi ketika firman ini diberitakan, Roh Kudus bekerja di dalam hati kami untuk menolong kami bukan hanya sekedar tahu, tetapi kami memahami dan juga bahkan melakukannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, pada saat ini saya mengajak kita untuk memikirkan sebuah tema, yaitu tentang bagaimana kita tetap setia walau kita harus menderita. Kita akan bersama-sama merenungkan tema ini. Saya mengajak kita untuk melihat dari gereja yang kedua, yaitu gereja Smyrna. Kita bisa melihat bersama-sama di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayatnya yang ke-8 hingga yang ke-11. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Teman-teman, saya akan memulai dengan sebuah kisah yang pernah terjadi kurang lebih pada bulan Juni tahun 2020. Kita melihat bersama-sama seorang yang bernama Cut Fitri, yang pada akhirnya dia mengalami perjumpaan dengan Kristus melalui mimpi. Akhirnya dia percaya, mengambil sebuah keputusan untuk percaya pada Tuhan Yesus, dan akhirnya berdampak ke dalam kehidupannya, di mana dua anaknya yang masih kecil, wanita, diculik oleh keluarganya yang ada di Aceh. Sementara Cut Fitri harus terpisah dengan kedua anaknya, dan pada akhirnya dia tidak bisa ketemu dengan dua anaknya. Teman-teman, hal ini bisa terjadi karena dia mengalami satu pergumulan. Dia mengalami yang namanya penganiayaan karena dia menyatakan dia mau ikut Tuhan Yesus. Ketika seseorang mengikut Tuhan Yesus, seringkali yang dihadapi adalah dia harus menghadapi penganiayaan atau disalah mengerti oleh orang lain. Saya kira beberapa teman-teman yang mengalami pergumulan yang sama, di mana kita adalah seorang diri, adalah orang Kristen. Keluarga kita belum percaya pada Tuhan. Seringkali mungkin kita mendapatkan intimidasi, kita mendapatkan penganiayaan, entah itu secara verbal ataupun non-verbal. Di dalam hal itulah, mari kita bersama-sama memikirkan bagian ini. Seringkali ketika kita menghadapi tekanan, kita menghadapi penganiayaan sebagai orang Kristen, karena status kita sebagai orang Kristen seringkali membuat kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Apakah Engkau adalah Allah yang adil? Apakah Engkau adalah Tuhan yang mendengarkan seru doaku? Apakah Tuhan, Engkau bersama-sama denganku? Apakah ketika aku berdoa, Engkau sedang menjawab doa-doaku? Seolah-olah ketika kita mendapatkan penganiayaan yang tambah hari bukan berkurang, makin intensinya makin tinggi, membuat kita bertanya-tanya, apakah Engkau sedang bersama-sama dengan kami atau tidak? Teman-teman, pertanyaan-pertanyaan itulah yang dihadapi oleh jemaat di Smyrna.
yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang kedua ini. Di mana kita bisa melihat bersama-sama di sana Kristus mengatakan kepada mereka, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku yang telah mati dan aku yang telah hidup. Nah teman-teman, di dalam bagian ini kita bisa bersama-sama melihat bahwa akulah yang awal dan akulah yang akhir. Menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang memegang seluruh hidup kita dari dulu sebelum dunia diciptakan sampai akhirnya dunia nanti hancur. Dia tetap ada. Tuhan sedang menyatakan kepada jemaat di Smyrna bahwa akulah Allah yang tidak pernah absen di dalam hidupmu. Dan dikatakan aku telah mati dan hidup kembali. Yang menunjukkan bahwa penderitaan yang Yesus alami ketika Dia menjalani jalan salib akhirnya beroleh kepada sebuah kemenangan, yaitu berupa kebangkitan Tuhan Yesus. Melalui pernyataan akulah yang awal dan yang akhir, aku yang telah mati dan hidup kembali, Yesus sedang mengatakan kepada setiap mereka jemaat di Smyrna yang mengalami penganiayaan, kuatlah karena aku adalah Tuhan yang mengerti apa yang engkau alami. Aku bukan Tuhan yang menutup mata terhadap apa yang engkau hadapi atau yang dialami oleh setiap mereka. Demikian halnya juga firman Tuhan diberitakan kepada setiap kita yang mungkin pada waktu kita ke gereja, yang mungkin pada waktu kita menyatakan bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, kita menghadapi persekusi, kita menghadapi penganiayaan, kita dikatain, kita dibully oleh orang lain. Tetapi saya harus katakan bahwa firman Tuhan ini biarlah menguatkan setiap kita. Di dalam bagian ini kalau kita melihat bersama-sama ayat 9 dikatakan, aku tahu kesusahanmu dan aku tahu kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka. Teman-teman, jemaat di Smyrna adalah jemaat yang hidup di tengah dua kuasa pada waktu itu. Satu pemerintahan Roma, yang satu adalah orang-orang Yahudi. Teman-teman, pemerintahan Roma adalah pemerintahan yang membebaskan orang Yahudi untuk tidak menyembah kaisar. Nah, awal mula orang-orang Kristen itu tidak dianiaya oleh orang-orang Roma. Karena di dalam pandangan orang Roma, orang Kristen sama Yahudi itu melebur. Tapi pada waktu di dalam bagian ini, ketika sudah masuk di dalam kitab Wahyu, orang-orang Kristen mengalami satu perubahan. Di sanalah dikumandangkan oleh orang-orang Yahudi bahwa orang-orang Kristen terpisah dari mereka. Mereka bukan bagian dari orang Yahudi. Sehingga pemerintah Roma berpikir ini orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tidak mau menyembah kaisar. Maka mereka tidak mendapatkan akses di dalam pekerjaan, ekonomi dipersulit, dan mereka tidak bisa minta bantuan kepada pemerintahan Roma. Sementara orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang membenci orang Kristen, karena orang-orang Kristen dianggap sebagai ajaran sesat. Dia menyembah Yesus yang adalah Tuhan. Bagaimana Yesus mengaku bahwa dirinya Tuhan dianggap oleh orang Yahudi sebagai bentuk penyesatan. Maka dari itu orang Kristen di Smyrna mengalami kondisi yang terjepit. Dia ditekan dari pemerintah Roma dan dia ditekan juga oleh orang-orang Yahudi. Tapi menarik sekali teman-teman, ada 2 jemaat dari antara 7 jemaat yang ada di dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Cuma 2 jemaat saja yang dipuji. Salah satunya adalah jemaat di Smyrna. Tuhan katakan, aku ngerti apa yang kamu hadapi. Aku mengerti pergumulanmu. Aku mengerti bahwa engkau dianiaya. Tetapi apa yang terjadi padamu? Jangan pernah engkau menyerah. Di dalam ayat 10 dikatakan jangan takut terhadap apa yang engkau derita. Seolah Tuhan ingin mengatakan bahwa apa yang engkau alami aku pahami. Aku bukanlah Tuhan yang meninggalkan engkau. Aku adalah Tuhan yang bersama-sama denganmu. Dan Tuhan katakan di dalam ayat 10 bahwa kesusahanmu itu hanyalah 10 hari. Teman-teman, 10 hari bukanlah sungguh-sungguh. Artinya 10 hari. Tetapi ini adalah satu waktu yang singkat. Adalah satu waktu yang dimana itu bukan panjang. Tetapi Tuhan katakan penderitaan fisik itu ada batasnya. Yang nantinya ketika itu semua sudah selesai, aku akan menjanjikan dan mengaruniakan mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Teman-teman, orang-orang Kristen di Smyrna adalah orang-orang Kristen yang mendapatkan fitnahan dari orang-orang Yahudi. Dan Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-9 itu bahwa orang-orang Yahudi itu adalah jemaat iblis. Mereka menggunakan cara-cara yang jahat untuk mengintimidasi, untuk menganiaya orang Kristen. Dan mereka lepas tangan terhadap apa yang sedang mereka lakukan. Kita bisa lihat bersama-sama dari bukti bagaimana disalibnya Yesus. Karena dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Dia mengampuni dosa-dosa orang. Sehingga orang Yahudi begitu bencinya. Teman-teman, di dalam bagian ini kita melihat bersama-sama
Bahwa Tuhan mengatakan, jangan takut atas apa yang kau derita. Aku mengerti, aku tidak meninggalkan kamu. Aku bersama-sama dengan. Yang penting kamu setia terus mengikuti apa yang menjadi panggilan dalam hidup. Teman-teman, seperti itulah yang Tuhan katakan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Teman-teman, seberapapun beratnya penderitaan yang kamu alami saat ini, karena engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, karena engkau mengaku bahwa Yesuslah Juru Selamat. Tiada Tuhan selain Yesus yang sanggup menyelamatkanku dari dosa. Dan ketika pernyataanmu ini disalah mengerti, dan ketika engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan kamu mengalami penganiayaan, kamu mengikuti jejak seperti apa yang jemaat Smyrna hadapi. Dan Tuhan katakan, aku tahu kesusahan, dan aku tahu kemiskinan. Kamu miskin tapi kaya. Kamu susah tetapi bersukacita. Teman-teman, sekarang pertanyaannya bagi setiap kita adalah, apakah kita menjadi orang-orang yang terus memelihara kesetiaan kita mengikut Tuhan? Apakah karena 1-2 penganiayaan? Apakah karena tantangan dan pergumulan yang kita hadapi, karena menyandang status aku adalah orang Kristen, membuat setiap kita undur dari pelayanan, mau undur dari kesetiaan kita mengikuti Dia? Teman-teman, saya ingin tutup dengan sebuah kesaksian. Pada waktu itu ada seorang misionaris yang datang ke satu suku di India. Akhirnya misionaris ini menginjili dari satu tempat ke tempat lain tidak berhasil, dan suku ini terkenal adalah suku yang memakan manusia. Dan pada waktu itu, misionaris ini sebelum dia mati dan dieksekusi, dia berhasil membawa satu keluarga yang akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Pada waktu itu keluarga ini mendapatkan sentuhan kasih Yesus lewat Injil yang dibagikan. Akhirnya mereka menceritakan kesaksian tentang Yesus itu kepada tetangga di sebelah kiri dan kanan. Terdengarlah oleh kepala suku pada waktu itu. Dan kepala suku menjadi begitu marah dan akhirnya membawa satu keluarga ini untuk berdiri di lapangan, untuk akhirnya dieksekusi oleh satu masyarakat yang ada di suku tersebut. Lalu ketika keluarga ini ada di tengah, sedang disidang oleh satu kota ataupun satu suku itu, sang kepala suku bertanya kepada kepala keluarga itu, hari ini sangkalah Yesus, atau kalau tidak ada 2 anak panah yang akan menembus jantung anaknya. Pada waktu di tengah segala situasi yang mencekam, penuh dengan ketakutan, sang suami itu berkata, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, 2 anak panah diluncurkan menembus 2 jantung anaknya. Langsung 2 anak itu meninggal seketika. Ketika dia melihat apa yang terjadi itu, sang kepala suku tidak berhenti dan dia kembali lagi mengumandangkan, hari ini sangkalah Yesus, atau kalau tidak sebuah anak panah akan menembus jantung istri dan istrimu akan meninggal. Lalu dia mengucapkan kalimat kedua yang terkenal dari lagu ini, salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Kuta ingkar, kuta ingkar. Langsung sebuah anak panah itu menembus jantung sang istri, dan istri itu meninggal seketika. Dan pertanyaan terakhir, sang kepala suku itu berkata, kesempatanmu tinggal 1 kali lagi. Sangkalah Kristusmu atau engkau akan mati. Engkau adalah korban yang terakhir. Lalu sang kepala keluarga itu mengatakan, walau sendiri ku tetap ikut. Walau sendiri ku tetap ikut. Kuta ingkar, kuta ingkar. Sebuah anak panah diluncurkan dan menembus jantung sang kepala keluarga. Kepala suku itu begitu bingung ketika melihat apa yang sedang terjadi. Dia mulai bertanya, kok bisa ada satu keluarga yang rela mati hanya demi nama Yesus? Ini pasti bukanlah pribadi yang biasa. Sampai ada satu keluarga yang rela memberikan nyawanya hanya demi mempertahankan iman dia. Akhirnya singkat cerita, di dalam sebuah buku dikatakan bahwa sang kepala suku ini akhirnya percaya pada Tuhan Yesus. Dan satu suku itu dimenangkan bagi Kristus. Teman-teman, kalau kita dulu pernah mengatakan I have decided to follow Jesus, mari saat ini kita bersama-sama mengumandangkan hal yang sama. Aku memutuskan untuk ikut Yesus dan tidak aku mau ingkar. Mari kita berdoa.
Tuhan terima kasih. Kiranya Tuhan Kau yang boleh tolong setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh mengasihi Tuhan. Apapun harga yang harus dibayar, berikanlah kesetiaan kepada kami. Berikan kepada kami kecintaan mengikut Engkau. Sehingga harga yang mahal yang harus kami bayar, kami siap menghadapi. Oh Tuhan, Kau berkati dan sertai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian firman Tuhan pada saat ini. Semoga memberkati setiap kita. Tuhan Yesus